Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik para santriwati kelas 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pembelajaran kali ini kita akan membahas bersama-sama bab keempat dari kitab An-Nahwul Wadih Al-Juz Ats-Tsalis di juz yang ketiga tentang mawadi'u fathi hamzati anna, tempat-tempat memfatwahkan hamzah anna. Kemudian penulis menyebutkan beberapa amthilah dan nanti beliau akan menjelaskan maksud dari yang ada pada al-amthilah atau contoh. Baik, yang pertama, yasurruni annaka muti'un, menyenangkanku bahwasanya engkau ini muti'un, orang yang taat. Dan yang kedua, yu'limuni annal ghubara katsirun, membuatku sakit, annal ghubara katsirun, bahwasanya debu itu banyak. Yang ketiga, atamanna annal qamara tali'un, saya berharap bulan itu muncul. Dan yang keempat, alimtu annal qitara mutaharrikun, saya tahu bahwasanya kereta api itu berjalan atau bergerak. Kemudian yang kelima, dunna annan natijata hasanatun, disangka, dikira bahwasanya hasilnya baik. Kemudian yang keenam, urifa anna sariqa jari'un, diketahui bahwasanya as-sariqa, pencuri itu, jari'un, pemberani. Kemudian yang ketujuh, a'taituhu li'annahu fakirun, aku telah memberikan kepadanya sesuatu, li'annahu fakirun, karena dia orang yang fakir. Kemudian yang terakhir yang ke-8, la syakka fi annal adaba wajibun, tidak diragukan bahwasanya adab itu wajib. Maka perhatikan di sini yang di bagian kanan, maka di sini ada anna isim dan khobarnya. Jadi ada anna isim dan khobarnya. Nah, yang bagian kanan ini bisa diubah ke bentuk yang bagian kiri. Kita kembali lagi ke yang pertama, yasurruni annaka muti'un, menyenangkanku, menggembirakanku bahwasanya engkau taat. Maka annaka muti'un, ada anna, kafnya isimnya, muti'un khobar anna. Bentuk anna isim dan khobarnya ini bisa diubah ke bentuk yang kiri. Maka annaka muti'un itu bisa diubah ke i'ta'uka. Jadi yasurruni i'ta'uka. Nah, i'ta'uka ini i'ta'u ya, atau ita'atuka ya, bukan i'ta'uka tapi ita'atuka. Ita'atuka, ita'ah ini merupakan bentuk masdar dari khobar anna muti'un. Ya, dia bentuk masdar dari khobar anna muti'un. Jadi annaka muti'un, kafnya ini isim anna, muti'un khobarnya. Muti'un ini khobarnya, masdarnya apa? Muti'un itu isim fa'il atau ayuti'u ito'atan. Masdarnya ito'atan. Ini masdarnya adalah ito'atan. Dan di sini yasurruni ada fi'il yasurru, maka dia membutuhkan fa'il. Dia membutuhkan fa'il. Ya, fa'ilnya mana di sini? Fa'ilnya adalah gabungan dari anna, isimnya, dan khobarnya. Jadi anna, isim, dan khobarnya ini bisa diubah ke bentuk masdar sharih. Jadi ita'atuka. Jadi yasurruni ita'atuka, menyenangkanku ketaatanmu. Jadi ketaatanmu itu membuatku senang.
Jadi di sini kesimpulannya sebenarnya penulis kitab An-Nahwul Wadih ingin menjelaskan ada istilah masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal itu apa? Yaitu bentuk anna, isim, dan khobarnya ini bisa diubah ke bentuk masdar sharih. Jadi masdar sharih itu masdar yang kita kenal dalam tasrif kalau kita mempelajari shorof. Misalkan di sini ato'a, yuti'u, ito'atan. Nah, ito'atan itu masdar sharihnya. Nah, ada masdar bentuk yang lain yang disebut masdar mu'awwal, yang ini bisa diubah ke masdar sharihnya. Nah, di antara bentuk masdar mu'awwal itu anna, isim, dan khobarnya. Baik, kita baca bahas ya, nanti semoga bisa difahami. Penulis katakan, yujmalu bina qabla an na'khudha fi dirasati hadhil amthilati. Alangkah bagusnya bagi kita qabla an na'khudha, sebelum kita mengambil fi dirasati hadhil amthilati, dalam pelajaran contoh-contoh ini, an-nasroha makna kalimatin wahidatin, yaitu kita menjelaskan makna satu kalimat, la buddalaka, yang tidak bisa tidak bagimu atau harus bagimu, min fahmiha, untuk memahaminya. Awalan, terlebih dahulu, litudrika hadad darsa idrakan taman, supaya engkau bisa memahami pelajaran ini dengan pemahaman yang baik, dengan pemahaman yang sempurna. Maka di sini penulis ingin menjelaskan, jadi alangkah baiknya sebelum kita membahas contoh-contoh atau al-amthilah, maka kita jelaskan dulu makna kalimatin wahidah. Satu makna dari kalimat yang harus kita fahami dulu supaya kita bisa memahami pelajaran ini dengan baik. Apa itu? Beliau katakan, sabaqa laka annal fi'la yadullu ala syai'aini. Telah berlalu bagimu, telah engkau pelajari bahwasanya fi'il yadullu ala syai'aini itu menunjukkan dua hal. Fahuwa yufidu khusula amalin minal a'mali. Yang pertama, menunjukkan khusula amalin minal a'mal, terjadinya suatu perbuatan. Wa anna hadal amala yahsulu fi zamanin khasin. Yang kedua, bahasanya amal tersebut terjadi di waktu khusus, waktu tertentu. Jadi fi'il itu menunjukkan dua hal. Yang pertama, suatu kejadian. Yang kedua, waktu kejadian. Jadi saya ulang, bahasanya fi'il itu menunjukkan dua hal. Yang pertama, khusulu amalin minal a'mal, terjadinya suatu amalan, suatu perbuatan, suatu kejadian. Yang kedua, wa anna hadal amala yahsulu fi zamanin khasin. Perbuatan tadi itu terjadi di waktu tertentu. Jadi menunjukkan perbuatan dan waktu. Fal fi'lu sariba, maka fi'il sariba, ini contohnya, yadullu ala khusuli amalin huwa surbu, yaitu menunjukkan kejadian asurb, minum. Fi zamanil madi, yang kedua waktu minumnya itu fi zamanil madi, dulu, ya, sudah berlalu, lampau. Jadi kalau ada fi'il syariba itu menunjukkan dua hal. Yang pertama, perbuatan minum. Yang kedua, minum tersebut dilakukan di waktu lampau. Wa yanamu, fi'il yanamu ini fi'il mudhari, yadullu ala naumi fil hali, dia menunjukkan perbuatan tidur fil hal, di waktu sekarang. Awil istiqbali, atau akan datang. Berarti menunjukkan dua hal. Kalau ada fi'il yanamu menunjukkan perbuatan tidur. Yang kedua, waktunya. Waktunya kapan? Al-hal, sekarang. Awil istiqbal, atau akan datang. Karena memakai fi'il mudhari. Waqif, diamlah. Yadullu ala talabil wukuf, ini menunjukkan permintaan untuk diam fil istiqbal, di waktu yang akan datang.
Maka kif ini fi'il amr, dia menunjukkan permintaan untuk diam, ini suatu perbuatan. Kemudian waktunya kapan? Fil istiqbal. Hadal amalul ladzi yadullu alaihi kullu fi'lin yusamma masdaron. Nah, ini catatan perlu digarisbawahi. Hadal amalu, perbuatan ini, alladzi yadullu alaihi, yang ditunjukkan oleh kullu fi'lin, setiap fi'il, yusamma masdaron, disebut masdar. Jadi perbuatan yang ditunjukkan oleh fi'il ini disebut masdar. Tadi misalkan syariba, itu masdarnya, dia kejadian disebut asyurbu. Ya. Kalau misalkan yanamu, nama, yanamu, niyaman, maka ini masdaran niyam, dia kejadiannya. Famasdaru la'iba, maka contohnya beliau katakan masdar la'iba, bermain, adalah al-la'bu, permainan. Wa masdaru istaghfaro al-istighfaru, adapun masdar istaghfaro adalah al-istighfaru. Wa masdaru ijtama'a al-ijtima'u. Wa hakadha yumkinuka an ta'tiya bimasadira likathirin minal af'alil lati ta'rifuha. Demikian seterusnya. Mungkin bagimu an ta'tiya bimasadira, ini untuk mendatangkan masdar-masdar likathirin minal af'al, banyak fi'il allati ta'rifuha, yang engkau ketahui. Jadi sekali lagi para santri kelas 9 yang dirahmati oleh Allah, apabila ada fi'il maka menunjukkan dua hal. Yang pertama menunjukkan perbuatan, yang kedua waktunya, waktunya kapan. Kemudian beliau katakan, idza alimta dzalika, apabila engkau mengetahui, memahami perkara ini, farji ilal amtsilatis sabiqati, maka lihat kembali al amtsilatis sabiqati, contoh-contoh sebelumnya. Wa qabil, dan bandingkan baina kulli mithalin wal jumlatil lati amamahu, setiap contoh dengan jumlah atau kalimat yang ada di depannya. Min haitsul lafdu wal makna, dari sisi teks, lafaz dan maknanya. Tajid, engkau akan mendapati awalan, yang pertama, annahu wudi'a fi kulli jumlatin masdarun, atau fi kulli jumlatin masdarun fi makani anna wasmaha wa khobaroha. Maka engkau yang pertama akan mendapati bahasanya pada setiap jumlah itu ada masdar. Masdar ini menempati posisinya anna, isim dan khobarnya. Jadi misalkan nomor 1, perhatikan, kita kembali ya. Yasurruni annaka muti'un, menyenangkanku, menggembirakanku, annaka muti'un, bahwasanya engkau ini taat. Ya, annaka muti'un. Jadi annaka muti'un ini anna, isim dan khobarnya, maka itu bisa diganti dengan masdarnya, masdar dari khobar anna, masdar dari muti'un, yaitu yasurruni ita'atuka. Jadi ketaatanmu menyenangkanku. Jadi ketaatanmu menyenangkanku. Maka di sini penulis katakan tajid awalan annahu wudi'a fi kulli jumlatin masdarun fi makani anna wasmaha wa khobaruha. Yang pertama engkau dapati bahasanya diletakkan di setiap jumlah masdar untuk menggantikan posisi anna, isim dan khobarnya. Wa anna hadal masdaru fi kulli jumlatin, dan masdar pada setiap kalimat ini mafhumun, difahami, min khobari anna, dari khobar anna. Jadi diambil dari khobar anna. Allati fil mithal al muqabili laha, yaitu pada contoh yang muqabili laha. Nah, ini contoh yang memang sebelumnya. Contoh misalkan ini, yu'limuni annal ghubara kathirun, menyakitkanku, debu itu banyak.
Maka di sini mana khobar ananya? Kathirun. Kathirun itu khobar anna. Maka dari kathirun inilah nanti diambil masdarnya. Kathuro yakthuru kathrotan. Maka menjadi yu'limuni kathrotul kubari. Jadi banyaknya debu menyakitkanku. Jadi banyaknya debu menyakitkanku. Kemudian atamanna annal qamara tali'un. Saya berharap bulan itu terbit. Maka masdarnya diambil dari tali'un. Tala'a yatlu'u tulu'an. Maka menjadi atamanna tulu'al qamari. Jadi atamanna tulu'al qamari. Dan seterusnya. Kemudian fa ita'atun wa kathratun wa tulu'un wa taharrukun. Maka kata-kata ita'ah, kemudian kathroh, tulu, taharruk, mafhumatun min muti'un min muti'in wa kathirin wa tali'in wa mutaharrikin. Difahami dari kata muti, ini sebagai khobar anna tadi, kathir, tali' dan mutaharrik. Wahalum majarron. Demikian seterusnya. Wa tajid thaniyan, dan yang kedua, ini penting, dan yang kedua, an-nawat al-masdari, menempatkan masdar ini fi kulli jumlatin makana anna wasmaha wa khobaruha, pada setiap kalimat menggantikan posisi anna isim dan khobarnya, lam yuhdith taghyiran fil makna, maka ini tidak mengubah maknanya. Jadi maknanya sama. Misalkan nomor 4. Alimtu annal qitara mutaharrikun. Saya tahu kereta itu berjalan atau bergerak. Maka ini sama dengan alimtu taharrukal qitari. Saya tahu geraknya kereta itu, jalannya kereta itu, sama, maknanya sama. Maka annal qitara mutaharrikun, mutaharrikun itu khobar ananya. Maka dari khobar ana ini kita ambil masdarnya. Masdarnya apa? Taharroka yataharroku taharrukan. Nah, tinggal nanti yang penting lagi ini sebagai apa, ya kan? Jadi ana isim dan khobarnya dalam kalimat itu sebagai apa? Nah, kalau nomor 1, nomor 2, dia sebagai fa'il. Nomor 3, nomor 4, dia sebagai maf'ul bih, dan seterusnya. Nah, ini pentingnya di sini nanti. Pentingnya di sini. Nomor 5, nomor 6 sebagai naibul fa'il. Nomor 7, nomor 8, dia majrur karena kemasukan harful jar, dan seterusnya. Kemudian kita baca lagi ya. Fakullu mithalin minal amthilati sabiqati, maka setiap contoh dari contoh-contoh di atas, yatadammanu idan masdaron mafhuman min khobari anna, itu mengandung, jika demikian mengandung masdar yang difahami dari khobar annanya. Walamma kana hadal masdaru lam yudkar sharihan summiya masdaron muawwalan. Karena masdar ini tidak disebutkan secara sharih, secara jelas, summiya, maka disebut masdaron muawwalan, masdar muawwal. Nah, ini poinnya. Jadi setiap contoh, lihat yang bagian kanan. Lihat yang bagian kanan ini, misalkan nomor 5, dunna annan natijata hasanatun, disangka, diduga hasilnya baik. Anna, an-natijata, dan hasanatun, anna isim dan khobarnya ini bisa diubah ke bentuk masdar aslinya, masdar sharih. Hasuna yasunu husnan. Jadi husnu ini masdar dari hasanatun. Maka di sini ketika masdarnya, kata penulis di sini. Jadi ketika masdar dari khobar anna, ya, jadi masdar itu bisa diambil dari khobar anna, dan masdar ini tidak disebutkan secara jelas, maka anna isim dan khobarnya disebut masdar muawwal. Kemudian wa idza ta'ammalta hamzata anna fi hadhil amthilati wa asbahiha,
Apabila engkau perhatikan hamzah anna di contoh-contoh ini dan semisalnya, allati yumkinu an yudi al-masdaru fiha maudi'a anna wasmaha wa khobaroha, yang mungkin bagimu mengganti menempatkan masdar di sana sebagai pengganti anna isim dan khobarnya, wajadtaha maftuhatan daiman, engkau dapati ananya hamzahnya semuanya di fathah, jadi maftuhatan daiman. Jadi bukan perhatikan di sini bukan a'taituhu li'innahu, tapi li'annahu fakirun. Urifa anna sariqo jari'un, bukan inna. Jadi bukan inna tapi anna. Wa yasulu alaika an ta'rifa i'raba kulli masdarin mu'awwalin, maka mudah bagimu mengetahui i'rab di setiap masdar mu'awwal fi kulli mithalin minal amthilati sabiqati, yaitu dengan melihat setiap contoh dari contoh-contoh di atas, bin nadhari ilal jumlatil lati amamahu, dengan melihat kalimat depannya, yaitu dengan melihat apabila sudah kita ganti sebagai masdar mu'awwal sebagai apa? Sebagai masdar, fal masdar mu'awwal min anna wasmaha wa khabaruha fil mithalaini al-awwalaini fa'ilun. Maka masdar mu'awwal yang terdiri dari anna isim dan khobarnya pada dua contoh pertama itu sebagai fa'il. Jadi ya sebagai fa'il. Kita lihat contohnya, perhatikan. Yasurruni annaka muti'un, saya senang atau menggembirakanku, annaka muti'un, bahasa engkau taat. Nah, ini bisa diganti dengan yasurruni ita'atuka. Ita'atuka, dia marfu, ita'atu dia fa'il dari yasurru. Dia fa'il dari yasurru. Mungkin enggak ninya sebagai fa'il? Enggak mungkin. Ya mutakalimnya enggak mungkin. Dia nanti maf'ul bihnya. Maka di sini ketika masdar shorihnya kita tahu bahasa dia fa'il dari yasurru, demikian juga masdar mu'awwal annaka muti'un itu sebagai fa'il, sebagai fa'ilnya. Demikian juga yang kedua. Tapi kemudian wa huwa fil mithalaini atsaniyaini maf'ulun bihi, adapun di dua contoh yang kedua, maka dia sebagai maf'ul bih. Wa fil mithalaini ats-tsalitsaini naiba fa'ilin, di dua contoh yang ketiga naibul fa'il. Wa fil mithalaini ar-rabi'aini majrunun bi harfil jarri, adapun di dua contoh yang keempat dia majrur karena harful jar. Kita lihat contohnya ya. Ini memang agak ribet sedikit ya. Kita ulang. Yasurruni annaka muti'un, ada fi'il yasurru. Fi'il yasurru pasti ada fa'il di sini karena dia fi'ilnya fi'il ma'lum. Fa'ilnya mana? Ya, fa'ilnya itu masdar mu'awwal annaka muti'un. Annaka muti'un. Ya, kita akan tahu apabila masdar mu'awwal ini diubah ke bentuk masdar shorih. Dari mana? Khobar annanya itu diubah ke bentuk masdarnya. Muti'un masdarnya ito'ah. Maka ya ketika masuk dalam kalimat, perhatikan ada fi'il yasurru butuh fa'ilah, ito'atuka itu fa'ilnya. Maka annaka muti'un itu sebagai fa'il. Beda dengan nomor 3, atamanna, saya berharap. Nah, di situ sudah ada fi'il dan fa'ilnya. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu ana, atamanna, saya berharap. Apa yang diharapkan? Annal qamara tali'un, bahasanya bulan itu muncul. Maka di sini yang di nomor 3, ketika khobar dalam anna ini diubah ke masdar shorih menjadi tulu, ya kan? Tola ayat lu'u tulu'an. Maka dia bukan sebagai fa'il tapi sebagai sebagai maf'ul bih. Maka menjadi tulu al-qamari. Jadi tulu al-qamari gitu. Jadi demikian cara mengubahnya ya. Jadi cara mengubahnya, isim ananya diubah ke masdarnya, kemudian nanti khobar anna itu dicari masdarnya, nanti disesuaikan dia sebagai apa, kira-kira apakah fa'il, maf'ul bih dan seterusnya, dilihat kalimatnya,
Kemudian setelah itu isim ananya nanti sebagai mudhof ilaih. Kayak ini, annal gubara kathirun kathratul gubari. Annal qamara tali'un tulu'al qamari. Kenapa dibaca tulu'a maf'ul bih? Annal qitara mutaharrikun taharrukal qitari, sama taharruka itu maf'ul bih. Al qitari mudhof ilaihnya nanti. Kalau itu cara mengubah masdar mu'awal ke masdar sorry. Dunna ini ada fi'il madhi bentuknya majhul. Maka di sini butuh naibul fa'il. Naibul fa'ilnya mana? Annan natijata hasanatun. Masdar mu'awal ini. Masdar sorihnya husnun natijati. Demikian juga yang keenam. Urifa anna sariqo jari'un menjadi urifa jara'atus sariki. Dan seterusnya. Taib kemudian kaidah. Tuftahu hamzatu anna. Hamzah anna itu difathahkan. Idza halat hiya wasmuha wa khobaruha mahallal masdar. Apabila dia isim dan khobarnya menempati posisi masdar. Al masdaru al mukawwanu min anna wasmaha wa wasmiha wa khobariha yusamma bil masdaril muawwali. Jadi masdar yang tersusun dari anna isim dan khobarnya disebut masdar muawwal. Yakunul masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal bisa menjadi fa'ilan fa'il, wa maf'ulan bihi maf'ul bih, wa na'iba fa'ilin naibul fa'il, wa majruran biharfi jarrin atau majrur dengan huruf jar. Baik, demikian para santriwati kelas 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bab ini memang cukup diulang lagi bahasanya di sini penulis ingin menjelaskan ada istilah masdar mu'awwal. Jadi masdar mu'awwal itu tersusun dari apa? Anna, isim, dan khobarnya. Nanti di bab berikutnya ada bentuk masdar mu'awwal yang lain. Jadi salah satu bentuk masdar mu'awwal tersusun dari anna, isim, dan khobarnya. Masdar mu'awwal ini bisa diubah ke masdar sorih, masdar aslinya. Dilihat dari mana? Dari khobar ananya. Kemudian masdar mu'awwal ini punya kedudukan dalam kalimat. Bisa sebagai fa'il, bisa sebagai maf'ul bih, bisa sebagai naibul fa'il, bisa dia majrur karena kemasukan harful jar. Itu punya kedudukan. Dan yang lainnya. Maka ini perlu kita pahami bersama, ya kan? Dan insya Allah kalau tidak jelas, nanti insya Allah kita akan jelaskan ulang. Baik, mungkin itu yang bisa dijelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.